Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rene Funan dengan NIM 2201070108. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cenderawasih Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan gender dengan dosen yang mengampu, Ibu Miriana M.Doko SH MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Saya ingin berbicara tentang isu yang sangat penting, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarganya. Ini adalah masalah yang merusak, merugikan, dan tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban kekerasan ini. Namun, statistik menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah perempuan. Ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam masyarakat kita. Ketidaksetaraan gender menciptakan lingkungan yang memperkuat peran dan ekspektasi yang tidak adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perempuan seringkali dianggap lebih rendah dari laki-laki dalam hal yang pertama status, yang kedua kekuasaan, dan yang ketiga akses terhadap sumber daya. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan yang pada gilirannya dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tapi juga kekerasan seksual, emosional, dan juga ekonomi. Semua bentuk kekerasan ini merusak dan meninggalkan luka yang mendalam pada korban. Mereka tidak hanya menderita secara fisik, tapi juga secara emosional dan psikologis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Pertama-tama, kita perlu mengubah pola pikir dan sikap kita terhadap perempuan dan laki-laki. Kita harus menghormati dan mengakui hak-hak setiap individu tanpa memandang jenis kelamin mereka. Kita harus mempromosikan kesetaraan gender dan menolak segala bentuk diskriminasi. Selain itu, penting bagi kita untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka, di mana mereka dapat melaporkan kekerasan yang mereka alami dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan individu harus bekerja sama untuk menyediakan tempat perlindungan, layanan konseling, pendampingan hukum, dan pendidikan untuk membantu korban keluar dari situasi berbahaya. Kita juga harus meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kita harus mengajarkan nilai-nilai yang mendorong hubungan yang sehat, saling menghormati, dan tanpa kekerasan. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini, di sekolah dan di rumah, membentuk generasi yang sadar akan pentingnya menghormati hak-hak setiap individu. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari kita semua. Kita bersatu dan berkomitmen untuk menghentikan kekerasan ini. Kita harus menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan, di mana setiap individu dapat hidup dengan aman, damai, dan bermartabat. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga dan membangun dunia yang lebih baik bagi kita semua. Di sebuah keluarga kecil, hiduplah pasangan suami istri yang saling mencintai. Saya dan suami saya hidup dalam kebahagiaan dan keharmonisan yang begitu terasa kuat. Setiap hari, saya dan suami menghabiskan waktu bersama-sama. Tidak ada yang bisa menggantikan kehangatan dan kebersamaan yang saya dan suami rasakan. Namun, seperti halnya kehidupan, kebahagiaan itu pun hilang begitu cepat karena suami saya berselingkuh dengan perempuan lain. Kisahku dimulai dari pada saat saya pulang dari rumah orang tua saya mendengar cerita dari tetangga tentang sikap dan perilaku suami saya pada saat saya tidak ada di rumah.
Setelah mendengar cerita dari tetangga, saya pun masuk ke rumah dan bertanya kepada suami saya.